Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tiga lelaki. Sesuai dengan janji saya akan membahas tentang serangan di bulan Desember 1948 oleh Belanda atas perintah Jenderal Spoor untuk membumi hanguskan Sumatera Selatan tahun 1948. Sahabat tiga lelaki, mengenai perjuangan secara fisik pada aksi militer kedua, secara umum digambarkan bahwa sejak subuh tanggal 27 Desember 1948, Intel Subkos menangkap kode rahasia Belanda yang berisi perintah dari Jenderal Spoor, Panglima pasukan Belanda di Jakarta, kepada Kolonel Miljoger, Komandan pasukan Belanda di Palembang, agar melaksanakan serbuan serentak di seluruh Sumatera Selatan pada 28 Desember 1948. Informasi ini diteruskan oleh Komandan Subkos Letkol M. Simbolon kepada Gubernur Sumsel Dr. M. Isa. Mereka sepakat untuk menghambat serbuan tersebut adalah membumi hanguskan objek-objek vital di Sumatera Selatan. Jalan-jalan raya termasuk jembatan-jembatan antara lain Jembatan Tebing Tinggi, Jembatan Muara Saling di Tebing Tinggi, Jembatan Tuai di Curup, Jembatan Tabah Resuh di Curup, Jembatan Mana di Bengkulu Selatan. Gedung-gedung pemerintah antara lain Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Curup, Rumah Residen Bengkulu, instalasi penting yang dapat dimanfaatkan Belanda antara lain PTT Bengkulu, Sentral Listrik Tes, Tambang Emas Lebong Tandai, dan juga underneming yang sangat ekonomis bagi Belanda, termasuk underneming Kopi Muara II. Sewaktu dalam aksi militer kedua, daerah Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bengkulu terhindar dari serangan Belanda. Tetapi dalam aksi militer kedua ini, seluruh keresidenan di Sumatera Selatan diserang secara serentak, baik dari darat, laut, dan udara. Mulai tanggal 28 Desember 1948, pesawat terbang Belanda mengadakan penembakan-penembakan dari udara. Hal ini dilakukan dalam gerakan serentak, dimulai dari Tebing Tinggi menuju Muara Beliti, tempat kedudukan subteritorium Palembang. Pada tanggal 1 Januari 1949, daerah Lampung diserbu Belanda dari dua jurusan, dari arah Martapura Oku Timur dan dari Panjang Lampung. Pada hari itu juga, kota Tanjung Karang, Teluk Betung jatuh ke tangan Belanda. Pengintaian pesawat terbang serta penembakan-penembakan dilakukan juga di kota Bengkulu, Curup, dan Kepayang. Di samping juga di kota Bengkulu telah muncul kapal-kapal perang Belanda. Percobaan Belanda mendaratkan pasukannya di Bengkulu pada tanggal 4 Januari dapat digagalkan. Sementara itu, Belanda telah berhasil menduduki Lubuk Linggau, tempat markas Subkos pada tanggal 3 Januari 1949, mulai bergerak ke Tanjung Sanai dan Padang Ulak Tanding menuju Curup. Walaupun gerakan pasukan Belanda selalu mendapat serangan dari pasukan Republik Indonesia, tetapi dengan perlindungan pesawat udaranya, mereka berhasil juga pada tanggal 7 Januari 1949 menduduki Curup, ibu kota Provinsi Sumsel. Di samping itu, pada tanggal 5 Januari 1949, Belanda berhasil mendarat dan menduduki Bengkulu, ibu kota Keresidenan Bengkulu. Didudukinya Bengkulu, maka lini pertahanan Belanda menjadi satu kesatuan Lubuk Linggau, Curup, Kepayang, Bengkulu, yang sekaligus menjadi pelindung untuk Bengkulu. Dengan demikian, dari Bengkulu dapatlah dikuasai daerah sekitarnya, baik ke selatan sampai lapangan udara Padang Kemiling, maupun ke utara sampai ke Lais. Bertujuan menaklukkan daerah militer istimewa Sumatera Selatan, Belanda menduduki Muara Aman pada tanggal 25 April 1949, yang sudah ditinggalkan oleh Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan ke Lebong Tandai. Kemudian, Lebong Tandai sendiri dibombardir beberapa kali pada tanggal 2 Juli 1949 pada pagi dan siang hari oleh Belanda. Begitupun di Ranau, Muara II, Oku Selatan. Belanda menyerang kawasan Ranau karena tidak mampu menguasai kembali Ranau untuk wilayah Belanda. Serangan-serangan dari pasukan Republik Indonesia dilakukan pertama kali pada tanggal 19 Januari 1949 ke kota-kota Curup, Kepayang, maupun Bengkulu. Sampai dengan akhir aksi militer kedua, Belanda hanya menduduki kota-kota saja, sedangkan kantong-kantong sekitarnya tetap dikuasai oleh pemerintah dan pasukan Republik Indonesia. Dengan adanya resolusi Dewan Keamanan tanggal 24 Januari 1949,
yang antara lain memerintahkan perhentian permusuhan dan kemudian tercapainya persetujuan Romroyen tanggal 7 Mei 1949. Dengan perundingan-perundingan lanjutannya, pada tanggal 29 Juni 1949, daerah Yogyakarta diambil kembali oleh Republik Indonesia, dan pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden dan Wakil Presiden kembali ke ibu kota Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Agustus 1949, keluar perintah dari Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menghentikan tembak-menembak. Untuk Jawa, hal ini diberlakukan mulai tanggal 10 Agustus 1949, dan untuk Sumatera, tanggal 15 Agustus 1949. Sedangkan Sumatera Selatan, pelaksanaan perhentian tembak-menembak sesuai dengan perintah dari PDRI kepada Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, yaitu dimulai dengan pertemuan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan dan pihak Belanda di Muara Aman pada tanggal 15 Agustus 1949. Kemudian, untuk pertemuan lokal Joint Committee di bawah pimpinan Komisi 3 Negara KTN, Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan diundang ke Palembang melalui perjalanan darat Muara Aman Curug Bengkulu. Dari Bengkulu naik pesawat udara ke Palembang. Delegasi Gubernur Militer terdiri dari Kepala Staf Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, Letkol Dr. Ibnu Stowo, Sekretaris Sipil Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, Patih M. Ali Amin, Bupati Rejang Lebong M. Hasan. Kemudian di Palembang bergabung Bupati dengan pimpinan Ana Jamudin dari Jakarta, yang dalam aksi militer pertama diusir keluar oleh Belanda dari Palembang. Sebagai kelanjutan dari persetujuan lokal Joint Committee tersebut, adanya mengambil alih daerah-daerah yang diduduki Belanda selama aksi militer kedua oleh Republik Indonesia, baik segi pemerintahnya maupun segi militernya. Dengan selesai masalah perselisihan Republik Indonesia dengan Belanda, maka melalui SK Wakil Perdana Menteri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949 nomor 15/PEM ditetapkan bahwa keempat gubernur militer di Sumatera termasuk Dr. Akagani diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950. Selamat tinggal lagi. Demikianlah kami sampaikan tentang perang tanggal 28 Desember 1949 atas perintah dari Jenderal Spoor, Panglima Pasukan Belanda Jakarta, kepada Kolonel Molinger. Jangan lupa untuk like dan subscribe terus channel kami, biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi tentang sejarah Sumatera Selatan. Ke depan, kita akan membahas tentang Keresidenan Lampung.